Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Saya Sugiharto dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, ya, dari fraksi PKB. Pada hari ini ingin berbicara sedikit ya terkait dengan kondisi dan situasi Kabupaten Pati. Kita akan mengawalinya dengan kebebasan mengeluarkan pendapat. Ya, dalam Pancasila, tepatnya adalah dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan sila yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, adalah menjadi dasar filosofi ya bagaimana kita berhak dan bebas untuk mengeluarkan pendapat. Di sana ada turunannya, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya adalah pasal 28, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, yaitu ditetapkan dengan undang-undang. Jadi semuanya memang sudah ada tata urutan perundang-undangannya. Ya, di sana juga kita ketahui ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Ya, di sana adalah bagaimana mengatur tentang kebebasan dalam mengeluarkan pendapat. Tentunya di sana adalah mengatur mengenai hak, ya, hak-hak dan kewajiban, juga batasan bagaimana kita bisa mengeluarkan pendapat. Kita juga mengenal adanya Undang-Undang Hak Asasi Manusia, HAM ya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, tepatnya adalah pasal 23. Di sana juga mengatur ya terkait dengan batasan atau aturan bagaimana menyampaikan pikiran di depan umum ya. Dan terakhir adalah terkait dengan Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2023 yang beberapa waktu lalu baru disahkan oleh DPR juga. Jadi pada intinya adalah memang kita boleh mengeluarkan ekspresi, berbicara ya, mengeluarkan pikiran kita untuk disampaikan kira-kira ke halayak dan lain sebagainya, baik secara lisan maupun tulisan, dan juga medsos pada saat sekarang ini. Tapi semua adalah ada batasannya. Ya, itu. Ya, kita juga harus menyadari ya bahwa kondisi dari masyarakat kita, khususnya masyarakat Kabupaten Pati, yang memang bervariasi ya, sehingga padi minat tani ini meskipun mayoritas adalah petani, tapi juga banyak UMKM, banyak pedagang dan sebagainya, yang tentunya dalam kondisi sekarang ini, bagaimana kita ketahui contohnya adalah sesuai dengan tupoksi dari komisi saya, untuk bagaimana ternyata di padi ini masih ada sekitar hampir 16.000 ya yang terdata rumah yang belum ada meteran listrik misalnya. Mungkin yang masih ada ribuan ya, masih ada ribuan rumah yang memang tidak layak huni ya, dan memang juga banyak sesuai dengan tupoksi saya, jalan, baik itu jalan desa, kabupaten, provinsi, yang memang butuh pelebaran dan butuh perbaikan, sehingga memang mau tidak mau antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat ini harus bersinergi untuk bisa menyelesaikan permasalahan sosial maupun permasalahan pembangunan di Kabupaten Pati. Nah, oleh karena itu kita harus menyadari ya bahwa semua adalah butuh proses, semua adalah butuh penanganan secara komprehensif ya. Tentunya juga tetap memperhatikan norma dan kaidah juga sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan tetap menjaga komunikasi lah ya antara masyarakat ya, pemangku kebijakan, juga mungkin dewan ya, juga harus berkomunikasi untuk bersinergi menyelesaikan masalah tersebut, sehingga permasalahan seperti ini ke depan tidak akan terjadi lagi. Ya, kita sebagai generasi muda, kita juga harus meningkatkan kapasitas kita ya, sesuai dengan bidang kita masing-masing. Fotografer ya, juga harus meningkatkan kapasitasnya dalam dunia
pertanian juga harus meningkat, dalam dunia bangunan ya, konstruksi dan lain sebagainya juga harus meningkat. Demikian juga para UMKM ya yang ada di Kabupaten Pati. Oleh karena itu harapan kita adalah semangat berkarya, kita bangun Pati bersama sesuai dengan background kita masing-masing. Nah, yang mau saya sampaikan adalah untuk meningkatkan kapasitas anak-anak kita atau kita harus mengambil sekolah lanjutan yaitu kuliah untuk menjadi S1 ya. Dan kita juga mendorong untuk itu, kita terbuka bagi warga Pati khususnya secara gratis bisa kuliah di 29 jurusan ya. Sehingga ke depan yang menggeluti bidang konstruksi punya sertifikasi ya, punya ijazah sehingga kapasitasnya akan meningkat ya, sehingga value-nya juga akan meningkat untuk ke depannya. Kemudian terkait dengan maraknya ya, ramainya situasi dan kondisi kabupaten kita, Kabupaten Pati, Pati Bumi Minatani, tempat di mana kita dilahirkan, tempat di mana kita menimba ilmu ya, tempat di mana kaki kita berpijak dan bekerja dan berkarya di sini. Pada saat ini saya turut prihatin, sangat prihatin ya saya, dan harapan saya semoga adalah solusi yang terbaik. Sebagai sedikit ulasan adalah bahwa beliau Pak Bupati sudah mengembalikan apa yang menjadi tuntutan teman-teman semua, rekan-rekan semua, yaitu terkait dengan PPP yang dikembalikan ke semula ya sebelum ada penaikan. Kemudian sekolah ya 5 hari menjadi kembali ke 6 hari. Ini juga sudah dipenuhi secara tertulis ya oleh beliau. Kita mengapresiasi itu ya, kita berterima kasih kepada beliau terkait dengan ini. Namun mungkin ada banyak hal ya yang menjadi pemikiran, menjadi pantauan atau permasalahan dari teman-teman pemuda ya, mungkin juga kelompok atau komunitas apapun terkait situasi dan kondisi di Pati. Itu hal yang wajar saja. Tadi saya sampaikan juga bagaimana kebebasan dalam berpendapat. Cuman yang perlu saya ingatkan di sini adalah bahwa Pati ini adalah tadi bumi kelahiran kita. Pati ini adalah tempat kita membesarkan anak-anak kita. Pati ini adalah menjadi titik tolak ya dalam kehidupan dan perjuangan hidup kita. Dan ke depan Pati ini akan menjadi turunkan kepada anak, cucu dan cicit kita untuk ke depannya, meneruskan perjuangan kita. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada teman-teman semua yang sudah merasa terpenuhi dan sebagainya, saya menghargai yang tidak melanjutkan di tanggal 13, tapi bagi yang memang merasa belum terpenuhi dan ada beberapa hal yang perlu disampaikan, monggo disampaikan dengan baik pada tanggal 13, tidak anarkis ya, tidak merusak fasilitas umum, karena itu adalah notabene adalah milik kita. Jadi silahkan tadi menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat ya dengan terbuka, dengan bertanggung jawab, tahu batasan, dan sekali lagi jangan anarkis. Jangan ada setetes darah pun yang tertumpah. Jangan ada satu genting pun ya yang lorot. Jangan ada satu rumput pun yang tercabut dari tanahnya. Sebagai kesimpulan, saya berterima kasih untuk semuanya, memberikan apresiasi kepada Pak Bupati. Saya juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang akan berlanjut untuk menyampaikan aspirasinya pada tanggal 13, dan semoga kita bisa menjaga marwah kita sebagai warga Kabupaten Pati, Pati Bumi Minatani, dengan tetap menjaga kehormatan, dengan menjaga kondusivitas ya, dengan menjaga ketertiban, keamanan ya. Berteriaklah, karena saya juga pernah melakukan itu ya pada era-era terdahulu. Kita ketahui sebagai gambaran adalah bahwa bagaimana hiruk pikuk pada era 65, bagaimana Pak Soekarno juga di demo ya, kita sudah pengalaman itu. Dilanjutkan pada era Orde Baru tahun
1998 saya juga mengalami itu. Ya, saya di Jogja saya juga mengalami itu. Demonstrasi saya juga ikut pada waktu itu. Ya, bagaimana kita pengalaman itu. Kita juga berlanjut bagaimana Gus Dur dan lain sebagainya. Dari itulah kita punya bekal. Sekarang saatnya kita bersikap ya untuk melanjutkan atau mencukupkan ya kegiatan ini sesuai dengan keinginan kita, tapi sekali lagi dalam koridor terbatas yang bertanggung jawab, kebebasan yang bertanggung jawab. Itu yang mau saya sampaikan ya. Selamat beraktivitas, selamat berlibur atau beristirahat bagi yang sudah merasa cukup dengan terpenuhi tuntutannya, dan bagi yang memang belum, untuk melanjutkan tanggal 13 berdemolah secara terdidik, berdemolah ya secara dewasa, dan sekali lagi menjaga keamanan ketertiban dari Kabupaten Pati yang kita cintai dimanapun kita berada seutuhnya di Kabupaten Pati ya. Di desa-desa, di kecamatan dan di Kabupaten Pati, di alun-alun pun kita harus menjaga keamanan ketertiban dan keutuhan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih, sukses selalu. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.